Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma Ayu Pramawati. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi past continuous tense. Di slide yang pertama ini past continuous tense, yaitu general understanding past continuous tenses is a tense the test the event taking place in the past on the use of past continuous tense for use must and with ing or verb handed in past continuous tense for something using this type ought to be words over. Nah, jadi di sini past itu artinya masa lampau, sedangkan continuous itu artinya berlangsung dan tenses itu artinya kalimat. Maka past continuous tense ini adalah kalimat yang menerangkan tentang kejadian yang berlangsung di masa lampau. Slide kedua ada the use was or were of the past continuous tense form of time using the type of to be was over was to subject I see he it were to subject you they we. Nah, jadi dalam past continuous tense ini terdapat to be. Ada namanya was or were. Kapan kita pakai was? Apabila kita menggunakan subjek I, he, she, it. Misalkan I was, he was, she was, it was. Nah, lalu kapan kita menggunakan kata were? Yaitu pada saat menggunakan subjek they, we, you. Jadi misalkan they were, we were, you were. Slide selanjutnya ini ada formula past continuous tense. The verb form of this formula for positive sentence, negative and integrative following example are as follow. Nah, yang paling diutamakan ini yang perlu kita ketahui yaitu rumus utama dari past continuous tense, yaitu subject plus words or word plus verb one ing. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada kalimat positif. Nah, di sini rumusnya subject plus to be, was atau were plus verb ing atau present particle. Lalu yang kedua ini ada kalimat negatif. Di sini ada subject plus to be, was, were plus not plus ing atau present particle. Lalu ada kalimat pertanyaan. Nah, di sini rumusnya be, was atau were plus subject plus verb one ing atau present particle. Nah, untuk membuat kalimat tanya integratif, maka was atau were-nya itu diletakkan di muka subjek. Maksudnya ini tuh di muka subjek itu di awal kalimat. Nah, sedangkan untuk membuat kalimat menyangkal negatif, maka setelah to be maka was atau were-nya ini ditambahin not. Lalu di slide selanjutnya ini ada example from past continuous tense. Yang pertama ini kalimat positif. Nah, kalimat positif ini atau pernyataan. Nah, yang pertama ini contohnya I was sleeping when he ate my pizza yesterday. Nah, I-nya itu subjek, sleeping yang verb one ing, lalu he-nya subjek, terus out-nya itu verb 2, my pizza yesterday itu objek. Nah, artinya ini kan saya sedang tidur saat dia memakan pizza saya kemarin. Nah, ada dua kalimat atau dua kegiatan. Yang pertama itu saya sedang tidur, lalu yang kedua kata when. Lalu contoh kedua ini ada you were sleeping when I came. Nah, di you-nya ini subjek, sleeping-nya verb one ing, lalu I-nya subjek, come-nya ini verb two. Nah, yang kedua ini ada kalimat negatif. Kalimat negatif atau kalimat penyangkalan. Nah, yang pertama ada she was not playing chess yesterday. Nah, yang pertama ini she was-nya itu subjek, terus playing-nya itu verb one ing, terus chess yesterday-nya. Nah, itu objek. Lalu
yang kedua ini ada we were not cleaning the room last day. Nah, we were-nya itu subjek, cleaning-nya verb one, in the room last day itu objek. Tiga ini ada kalimat pertanyaan. Nah, itu dalam kalimat pertanyaan ini intonasi suaranya itu harus ditekankan. Misalkan was she cooking where I came? Nah, itu cara kita ngebaca itu harus dalam kalimat interrogatif ini harus ditekankan, dan setiap kalimat itu di akhirnya pakai tanda tanya. Nah, yang was she cooking where I came itu was she-nya itu subjek, terus cookingnya itu verb one ing, terus yang I-nya itu subjek, terus came-nya itu verb to. Terus yang kedua itu ada contoh way they crying you are at home. Nah, WD-nya itu subjek, crying-nya itu verb one, ing, terus you-nya itu subjek, are verb-nya itu verb two. Di slide selanjutnya ini ada fungsi past continuous tense. Nah, fungsi past continuous tense ini dapat digunakan untuk menunjukkan beberapa peristiwa atau kejadian. Nah, di sini ada beberapa contoh dari fungsi past continuous tense sebagai berikut. Yang pertama ini, I was shopping at the market yesterday. Yang kedua ada we were playing football yesterday morning. Nah, yang pertama ini artinya itu saya sedang berlanja di pasar kemarin. Lalu yang kedua ini ada artinya kita bermain bola kemarin pagi. Nah, maka dari contoh tersebut memiliki fungsi bahwa menyatakan kegiatan yang berlangsung di masa lampau. Maka di sini tuh menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada waktu lampau. Lalu di fungsi contoh nomor kedua ini ada I was sleeping when my mother come. Itu tuh artinya saya sedang tertidur ketika ibuku datang. Nah, dalam contoh kalimat ini tuh di sini tuh menyatakan kegiatan berlangsung ketika kejadian itu terjadi. Nah, dalam kalimat tersebut kan menggunakan time signal. Nah, ada beberapa time signal yaitu kata when. Nah, kata when ini tuh artinya bukan kapan, tapi artinya ketika. Nah, when ini biasanya diikuti dengan simple tense. Lalu di contoh fungsi yang nomor 3 ini ada he was playing guitar while I was ironing my clothes. Nah, artinya tuh di sini dia sedang bermain gitar selagi saya menyetrika baju. Jadi ketika teman saya ini bermain gitar, pada saat itu saya sedang menyetrika baju. Nah, maka dalam contoh fungsi ini tuh memiliki fungsi yang hampir mirip dengan fungsi contoh yang nomor 2. Jadi ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan. Nah, dalam kalimat tersebut kan ada kata will. Nah, kata will ini tuh artinya itu ketika, selagi, dan sambil. Nah, will itu artinya kan selagi. Nah, dalam kalimat tersebut will ini tuh untuk menyambungkan dua aktivitas di situ. Nah, will itu berpasangan dengan past continuous tense. Selanjutnya ini ada fungsi contoh keempat. The flower was blooming. Yang kedua ada the sun was going down in the west. Nah, dari contoh ini menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang secara bertahap. Nah, yang pertama ini kan artinya bunga itu sedang mekar, sedangkan kedua itu artinya matahari sedang terbenam di sebelah barat. Nah, jadi kalau yang pertama ini pada saat itu, sejak lampau bunganya sedang mekar. Lalu yang kedua ini
ini tuh, pada saat itu secara bertahap matahari tuh sedang terbenam. Slide selanjutnya ini ada time signal, yaitu keterangan waktu. Nah, di sini tuh tanda keterangan waktu time signal yang sering dipergunakan dalam bentuk past continuous tense. Nah, tanda waktu signal time ini biasanya digunakan kata-kata yang seperti when. Nah, when ini artinya tuh ketika plus diikuti dengan simple tense. Lalu ada will. Nah, will ini tuh artinya selagi plus diikuti dengan past continuous as itu artinya sewaktu. Lalu ada all day yesterday artinya ini sepanjang hari kemarin. Nah, yang terakhir ini the whole day last Sunday. Nah, itu artinya sepanjang hari Minggu yang lalu. Nah, dalam kata-kata ini tuh sering digunakan dalam past continuous tense. Sekian presentasi saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.